Kembali lagi bersama saya Adriana. Di sini saya akan mencoba membuat simulasi flip-flop menggunakan IC74LS76. Di sini saya akan mencoba membuat rangkaiannya terlebih dahulu. Kita menghidupkan 3 IC. Saya akan memasangnya berjajar seperti ini. Kemudian kita akan menggabungkan IC yang pertama ke IC yang ketiga seperti ini. Kemudian clock-clocknya kita sambungkan. Seperti ini. Seperti ini. Seperti yang saya lakukan. Jika sudah, saya akan membuat jalur untuk resistornya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan resistor. Kita ubah terlebih dahulu. Kita ubah menjadi, kita copy terlebih dahulu. Kita paste kembali. Ini kurang lebihnya. Kemudian kita ganti menjadi 330 karena yang diminta adalah 330. Kita ganti semuanya menjadi 330 karena yang diminta 330. Kita sudah mengubah semuanya dan kita gabungkan, kemudian setelah itu kita akan memasang LED. Yang akan saya pasang pertama adalah ini. Kemudian satunya saya hijau. Lalu warna warna kita hubungkan ke resistor ini. Kita hubungkan ke resistor. Kemudian kita akan menggunakan ground. Kita pasangkan di sini. Kita pasangkan di sini. Dan akan kita pasangkan juga di sebelah sini. Seperti ini. Kalau kita gabungkan, nah sudah seperti ini. Kita beri lebih sedikit, enggak, kita beri
agak lebih sedikit nanti untuk tegangannya. Jangan lupa kita pakai diplock, kita pasang di sini, lalu kita menggunakan DC sebagai tegangan atau sebagai masukannya. Jika sudah seperti ini, jika kita untuk tegangannya sendiri jika voltage 0, maka ibaratnya masukannya 0, dan di sini kita menggunakan frekuensinya 1. Kita menggunakan frekuensinya 1, lalu akan kita coba. Nah, jika masukannya 0 dan kita menggunakan frekuensi 1, maka yang menyala hanyalah LED pertama atau LED warna kuning ini, sedangkan LED kedua dan LED ketiga tidak mengalami perubahan. Lalu bagaimana jika kita memasukkan tegangannya, kita ubah menjadi 5. Jika tegangannya 5, salah saja masukannya 1, dan untuk frekuensinya tetap 1. Lalu kita coba. Untuk tegangan saya ubah menjadi 5 karena 5 itu salah satu yang masukan 1. Nah, kemudian tegangan sudah saya ganti menjadi 5, sama dengan masukan 1. Kemudian untuk frekuensinya tetap 1. Oke. Lalu akan kita coba simulasikan. Nah, yang menyala pertama kuning, hijau, kuning, merah, akan kembali lagi menjadi kuning, hijau, dan kuning, tapi merah tetap menyala. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah rangkaian ini membuktikan counter 3 bit menghitung dari 1 sampai 8 dan kembali ke 0? Jawabannya iya. Pertama 1, 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6, kemudian menyala semua 7 dan 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, ini 6, 7, 8 menyala semua. Ini membuktikan bahwa counter 3 bit ini dihitung dari 1 sampai dengan 8 dan kembali lagi ke 0. Nah, untuk mengatur cepat atau lambatnya pergerakan LED ini sendiri adalah dari frekuensinya. Jadi kalau tadi masukannya adalah 0, maka yang menyala hanya D1 LED pertama, sedangkan jika kita ganti masukannya menjadi 1, maka LED ketiga ini akan menyala secara bergantian atau flip-flop. Jadi yang pertama D1, kemudian D2, kemudian D1 lagi, kemudian D3, lalu kembali ke D1 tapi D3 tetap menyala, lalu D2, D3 tetap menyala, lalu D1 dan D1, D2, D3 menyala. Jadi D1, D2, D1, D3, D1 tapi D3 tetap menyala, D2, lalu semuanya menyala. Apakah itu membuktikan bahwa counter 3 bit ini menghitung dari 1 sampai 8 dan kembali ke 0? Ya, karena dalam menghitung ini juga harus menggunakan 2 pangkat N itu adalah dari flip-flopnya. Jika 2 pangkat 3, maka hasilkan 8 keluaran. Jadi benar jika kita menggunakan counter 3 bit ini keluarannya akan menjadi 8. Akan saya hentikan, kemudian akan saya lanjutkan dengan menambahkan gerbang NAND. Nanti akan saya tambahkan gerbangnya. Kita akan mencari gerbangnya terlebih dahulu.
lalu oke. Lalu kita akan menambahkan di dekat IC 3, lebih dekat ke tengahnya. Kita putar arah dulu, kita putar ininya. Seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Lalu akan kita gabungkan. Saya ambil dari pertemuan antara IC 1 dan juga IC 3, kemudian akan saya sambungkan pada gerbang ini seperti ini. Lalu untuk aktivitas selanjutnya saya akan menggabungkan, saya akan ambil di sini. Untuk lebih bagusnya kita juga bisa membuatnya seperti ini. Maka saya lebih dahulu ini kembali saja. Kita membuatnya seperti ini saja biar terlihat lagi. Seperti ini agar terlihat rapi. Ini sebenarnya terserah, ini sebagai agar terlihat rapi saja seperti ini. Dan kita bisa menggunakan seperti ini. Ya, saya mengambil dari kontak lainnya, dari IC ketiga ya maksud saya. Kemudian lalu kita gabungkan dengan klok yang ada di IC dan kita sambungkan. Di sini kita menggunakan counter modular 6. Lalu bagaimanakah hasilnya itu sendiri? Jadi yang ini pakai yang di atas kita sambungkan dengan Q1, jadi ini Q1, ini ibaratnya adalah Q0, Q1 dan ini adalah Q3. Jadi Q1 kita sambungkan ke kabelnya yang ini, kemudian untuk Q2 kita sambungkan ke kabelnya untuk yang ini. Nah, lalu bagaimana hasil dari rangkaian ini? Apakah membuktikan rangkaian konter modular 6 atau tidak? Untuk itu mari kita bisa melihatnya. Kita simulasikan seperti ini. Nah, yang nyala seperti ini. Maka saya akan menjelaskan sedikit bahwa kontur dengan angka modular di bawah 2 pangkat n dapat dibuat dengan memanfaatkan masukan asinkron dari FF. Nah, jadi di sini saya menggunakan kontur modular mod 6. Untuk membentuk kontur dengan mod 6 atau modular 6, maka jumlah FF yang kita gunakan adalah 2 pangkat n. Nah, yang nilai maksimal yang terdekat adalah 2 pangkat 3, jadi saya menggunakan 3 flip-flop seperti ini. Dengan menggunakan masukan asinkron clear, maka ketika hitungan kelima menuju ke 6, masukkan clear pada ketiga FF ini, pada ketiga flip-flop ini akan mendapat logika rendah dari keluaran gerbang NAND. Dia akan mendapat logika rendah dari keluaran gerbang NAND. Jadi waktu keadaan asing pada menggunakan asinkron clear, maka pada hitungan ke 5 menuju ke 6, masukkan clear pada ketiga FF ini akan berlogika rendah dari keluaran gerbang NAND. Nah, pada saat itu adalah ini Q2 dan Q1 adalah pada posisi masukkan satu-satu semua.
menandai sebagai nilai 6. Jadi jika Mas Q21 Q1 juga 1, maka menandai masukannya 6. Karena berapapun nilai Q0 ini tidak akan berpengaruh. Nah, maka dengan mereset semua FF, maka setelah hitungan kelima, counter akan kembali lagi ke posisi semula, yaitu hitungan 0. Jadi ketika menggunakan asinkron clear, maka hitungan kelima menuju hitungan ke-6, maka masukan clear pada ketiganya ini akan mendapat logika rendah dari keluaran hitungan ini. Nah, pada saat itu Q1 dan Q2 sama-sama mendapat masukan 1, ini mendapat masukan 1, ini mendapat masukan 1. Kondisi keluaran Q2 dan Q1 ini disebut dengan menandai atau sebagai nilai 6, karena berapapun Q0 ini tidak akan berpengaruh. Jadi dengan mereset semua flip-flop ini, maka setelah hitungan kelima, counter akan memulai lagi dari hitungan awal, yaitu 0. Nah, seperti yang ditunjukkan, ini 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, lalu selesai kita mulai dari 0 lagi. Nah, jadi ini yang dimaksud dari hitungan ke-5 menuju hitungan ke-6, itu adalah saat posisi Q1 dan Q2 masukannya 1-1 itu dinilai dengan nilai 6. Jadi ini membuktikan bahwa counter modulo 0 dengan rangkaian seperti ini benar. Jadi pertama kita menyala ada D1, kemudian D1, kemudian D2, lalu dari D1 3, D3 4, D1 lagi, dan akhirnya akan kembali. Jika mati semua, itu adalah masukan ketika Q1 masukkan 1, Q2 masukkan 1, sehingga mengeluarkan logika rendah ke clear-clearnya ini. Jadi masukkan 1 pada Q1 dan Q2 itu sama saja dengan ini. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.